Hey guys, welcome back again to my channel. It's me Rifi and I'm 17. But in this April I'm going on 18. Di April ini aku bakal 18. So I'm no longer 17. I'm very excited because aku bakalan ngebahas tentang before that I have finally finished my high school. Yes, akhirnya aku udah selesai SMA. Well, actually aku merasa sedih dan kemarin tuh aku kayak gak berasa benar-benar bakal berpisah gitu dengan teman-temanku. And I feel like besok tuh masih sekolah gitu. Cuma sebenarnya udah gak ada apa-apa lagi. And right now, here's 10 lessons that I learned di masa sekolah aku. Okay, before we get into it, kalau misalnya teman-teman aku nonton ini, I just wanna say thank you for all of my friends for our 3 years. Sebenarnya aku nggak banyak nggak banyak suka memperhatikan sekitar dan kadang aku tuh nggak peduli dengan teman-teman aku suka kayak begitu orangnya. But seriously, it's really kayak sedih juga akhirnya udah lulus SMA dan 3 tahun itu nggak ada ganti kelas. Jadi selama dari kelas 10 sampai kelas 3 SMA, kelas 12 itu semuanya bareng, jadi nggak gonta-ganti kelas. I just wanna say that I love you so much. But seriously, I love you guys. And sebenarnya rada sad buat aku. Karena di kelas 12 ini, ketika memasuki semester 2, itu aku jarang banget buat masuk kelas. Aku jarang banget hadir setiap hari. Di semester 2 ini aku kan udah ngelakuin banyak hal. Kayak aku udah start bisnis, sebenarnya cuma jualan-jualan kue. Terus abis itu aku juga bantuin mama aku jualan. Mama aku punya bisnis juga online, bikin konten dan segala macem. Dan aku jadinya ngerasa kayak semester 2 karena nilainya nggak terlalu penting banget, cuma buat ijazah dan buat kelulusan. Jadi aku ngerasa ya udahlah nggak usah masuk gitu. Tapi sebenarnya I'm not regret, aku nggak nyesel karena nggak masuk, cuma aku rada kehilangan aja gitu. Sebenarnya itu adalah momen-momen terakhir yang gak bakal aku alamin lagi ke depannya. Tapi ada beberapa 10 pelajaran yang aku pengen kasih tahu ke kalian semua. Dan ini bukan cuma buat seumuran aku aja, bukan buat umur 17-an aja, tapi ini juga buat dari anak-anak anak-anak dari umur 12 dan yang mau memasuki SMA. Ini pelajaran dari aku kelas 10. Sebenarnya dari aku kelas 10, dari aku masa SMP pun, aku tuh banyak banget belajar tentang banyak hal, macam-macam, dari relationship, friendship, dan lain-lain, dari belajar. Dan masa-masa SMP itu tuh aku gak bener-bener juga sih, tapi nakal gitu. Masa SMP tuh aku nakal banget, dan aku tuh kayak selalu menentang aturan dari keluarga aku, jadi aku suka maunya main terus, banyak deh pokoknya SMP. Nah pas memasuki SMA, itu sebenarnya juga banyak lessons yang pengen aku kasih tahu di video kali ini. Sebelumnya aku minta maaf kenapa aku pakai ini dan gak naruh di baju aku atau kerudung, soalnya lihat kerudung aku seperti ini ya, soalnya takutnya kalau misalnya aku ikut ke belakang jadi kelihatan dalamnya. Dan kenapa aku nggak pakai aja di baju, soalnya nanti bajunya jadi kelihatan jelek gitu. So that's why aku pakai ini aja. Sebenarnya aku punya banyak cerita banget ya tentang high school ini, tapi kayaknya nanti aja deh diceritainnya di next video aja kali ya. Oke, kali ini aku mau bahas aja dulu tentang 10 lessons that I learned in my high school that change my mindset. Nah, di sini aku udah nyiapin catatan. Dari kemarin aku udah nyatet-nyatet dan mikir-mikir apa aja sih yang sebenarnya yang bisa aku jadiin pelajaran. Sebenarnya banyak banget, tapi setelah aku ringkas-ringkas ya cuma ada 10 pelajaran yang aku ambil dari pengalaman di high school aku. So, for the first is academic and skill. Between academic and skill. Menurut aku ya, akademik itu memang penting untuk nilai kamu, untuk nilai rapot kamu, karena kan kalau misalnya mau ngelamar kerja, pasti dilihat juga nilai rapotnya untuk perguruan tinggi, SNBP. Itu penting, I know, but
skill itu, soft skill, menurut aku itu way more important. Itu lebih penting. Contohnya skill komunikasi, soft skill seperti editing, atau soft skill menggambar, apapun itu, menurut aku itu lebih penting. Cuma itu menurut aku sendiri ya, pandangan aku sendiri. Cuma kalau misalnya you can do both academic and skill, ya kenapa enggak? Tapi menurut point of view aku, bahwa soft skill itu lebih penting. Kayak bisa komunikasi, punya skill emotional intelligence, karena emotional intelligence itu dipakai di semua pekerjaan gitu. Dan gimana caranya kamu bernegosiasi, skill-skill seperti itu malah lebih dipakai di masa depan. Sini bukan berarti aku bilang bahwa akademik itu nggak penting, but akademik itu memang penting banget. Apalagi kalau misalnya kamu pengen seriusin buat perguruan tinggi, akademik, ujian, dan buat di rapot nilai kamu bagus, itu sebenarnya bagus dan aku nggak menyalahkan itu. So, aku pengen sedikit membanggakan aja kali ya ini. Aku dari kelas 10, itu aku dari kelas 10 ranking 27, kalau nggak salah 27 ya. 27 apa 24? 27 kalau nggak salah dari 40 murid. Dan itu aku kayak ngerasa kok kayak tengah-tengah banget. Kenapa sih dari dulu aku nggak pernah ngerasain ranking 10 besar gitu. Nah dari situ aku mau mau naik terus tuh. Aku loncat. Ya emang ranking aku naik terus. Cuma ada di pertengahan di kelas 11 semester 2 itu aku rankingnya turun. Nah tapi aku kejar lagi pas kelas 12 semester 1 aku kaget kalau tiba-tiba dari aku ranking 14 atau 12 gitu, 12 kalau nggak salah, 12 tiba-tiba aku ke ranking 8, 10 besar. Nah itu menurut aku rada membanggakan ya buat aku, soalnya aku nggak pernah ranking 10 besar kecuali pas kelas 1 SD, itu pun masih SD ranking 4, tapi sekarang aku ngerasain lagi 10 besar, so yeah, I'm proud of myself. Nah, cuma yang pengen aku bahas adalah it's not all about academic. Kalau misalnya kamu bagus di akademik, kamu bagus di nilai, cuma kamu gak punya skill-skill seperti emotional intelligence atau skill komunikasi, itu menurut aku kedepannya juga gak akan dipakai. Nilai-nilai kamu, geografi kamu bagus, matematika kamu bagus, cuma kalau misalnya skill-skill komunikasi atau apapun itu juga gak akan dipakai kedepannya. Menurut aku seperti itu ya. Kamu boleh serius di akademik, boleh serius di nilai ya, but you can also grow your skill. Skill apapun itu. Mau skill nguasain komputer, mau skill nyanyi, or whatever it is. Terserah kamu. Cuma skill-skill itu menurut aku lebih penting. Aku memang akademiknya kurang bagus ya. Walaupun aku ranking 8, cuma aku nggak bener-bener pernah buat seriusin banget di akademik dan nilai-nilai aku, tapi aku selalu ikut-ikutan lomba, public speaking, MC, dan public speaking terutama English. Awalnya aku memang banyak kesalahan, banyak gagalnya ketika aku lomba-lomba public speaking, terutama pakai bahasa Inggris ya. Itu kan rada susah ya. Cuma menurut aku enggak susah kalau pakai bahasa Inggris. But after that, karena aku terus belajar sampai aku bisa masuk top 50 nasional se-Indonesia gitu. Walaupun aku belum pernah memasuki 3 besar se-Indonesia nasional, cuma itu rada membanggakan juga karena itu dari seluruh Indonesia yang bisa masuk top 50 nasional. Nah, jadi dari situ aku kan juga belajar cara public speaking di depan, gimana caranya komunikasi sama orang. Di situ aku juga belajar gimana caranya biar aku jadi orang yang pantang menyerah dan lain-lain. Jadi aku nggak terlalu fokus banget sama akademik, walaupun aku memang berusaha buat menaikkan ranking aku. Cuma aku nggak terlalu fokus dalam hal itu juga. Aku fokus lebih ke soft skill aku, di luar akademik, ya, non-akademik. Jadi menurut aku, academic and skill, it's both are important, but kalau kamu bisa mengembangi skill kamu, menurut aku itu way more better dan kamu terlalu fokus sama nilai, tapi kamu nggak punya soft skill apapun. Karena percaya kataku, kedepannya soft skill
itu yang lebih diutamakan dan yang lebih diperlukan di dunia pekerjaan atau maupun di sosial. Oke, nomor 2, pertemanan, friendship. Aku tuh dari dulu, dari aku SMP, aku tuh selalu jump. Aku tuh selalu lompat dari pertemanan sini ke grup sana, ke grup sini, ke grup sana. Dan di SMP itu jujur aku punya banyak temen. And after that di SMA aku juga awal masuk suka lompat-lompat ke grup ini, ke grup itu. Jadi aku pengen tahu orang-orangnya tuh seperti apa sih pas waktu aku masuk, aku ngerasa nyaman atau enggak. Ini yang aku pelajarin di friendship. Friendship itu beneran sepengaruh itu buat diri kamu. Mau kamu bilang, enggak lah kalau misalnya temen aku ngerokok, aku juga bisa ikutan, aku juga bisa kok nggak ngerokok. Kalau temen aku mabok-mabokan atau minum-minum, aku juga nggak bakal ikut-ikutan kok. But I promise you, walaupun kamu ngomong seperti itu, tapi kamu setiap hari hangout bareng dia, semakin lama kamu ngeliatin mereka terus, pasti ada kemauan mau nyobain, pasti lama-lama bakal ikutan, karena dalam pertemanan itu gak mungkin yang namanya kamu gak mau ikut-ikutan kalau kamu gak dalam friendship itu. Jadi kalau menurut kamu, enggak kok aku bisa tahan, aku gak bakal kayak dia. No, nggak percaya kata aku, pasti kamu nggak akan bisa tahan. Kayak dalam pertemanan kamu, misalnya kamu teman-teman kamu ini suka ngegosip, walaupun awalnya kamu itu nggak suka ngegosip, percaya nanti kamu masuk ke circle itu, kamu pasti ikut-ikutan ngegosip juga. Awalnya memang kamu kayak, enggak lah aku nggak mau ngomongin orang itu, tapi semakin lama, misalnya dia ada di deket kamu, terus dia ngomong, tahu nggak sih si ini tuh, apa kamu nggak mau nguping? Apa kamu nggak mau ngedengerin? Pasti kamu mau dengerin juga, dan pasti kamu mau tanya-tanya, kenapa sih itu orang? So, menurut aku, friendship, circle pertemanan itu benar-benar sepengaruh buat diri kamu. Kalau diri kamu awalnya baik, tapi kamu masuk ke pertemanan yang, sorry ya, kotor, yang gak jelas, ya kamu bakal menjadi orang seperti itu. Walaupun kamu awalnya mengarmor diri kamu sendiri, tapi kamu masuk jump in ke circle itu, kamu akan menjadi pertemanan seperti itu juga. Misalnya kamu rajin nih, tapi kamu masuk ke circle pertemanan yang gak rajin. Nah, awalnya kamu suka nih ngerjain tugas, kamu rajin, tepat waktu, tapi pas waktu kamu masuk ke circle itu, teman-teman kamu selalu bilang gini, udah sih lu terlalu rajin, nanti aja ngumpulinnya, udah sih besok aja, udah sih kita main dulu, kita ngobrol aja. Pasti di situ entah kamu bisa berpendirian teguh dan memegang prinsip kamu atau enggak, tapi pasti kamu bakalan ngerasa, oh ya udahlah, mungkin gue terlalu buru-buru, ya udah ayo kita ngobrol aja dulu, ayo kita main aja dulu, ya udah nanti aja deh gue ngumpulin tugasnya. Makanya dari sini yang aku bilang, pilih-pilih temen itu it's okay, itu fine, itu nggak apa-apa. Kamu boleh berteman sama semuanya, tapi bukan berarti kamu harus jump in ke circle pertemanan mereka. Bukan berarti kamu harus menempatkan diri kamu di circle-nya mereka. Kamu boleh berteman sama siapapun, tapi bukan berarti mereka itu pantas buat diri kamu. All you need is to see your value, gimana nilai kamu, dan bagaimana nilai mereka. Jadi jangan sampai nilai kamu udah tinggi, nilai kamu udah di atas, kamu malah berteman dengan orang-orang yang di bawah kamu. Maksud aku bukan dari nilai uang atau gimana ya, tapi dari karakter, dari pola pikir, karena itu juga akan mempengaruhi diri kamu. Number 3, relationship. Part yang aku suka karena, should I tell this? Karena I've been in a relationship, like banyak tipe-tipenya gitu. Oke, kalau dibilang aku sebenarnya pacaran cuma sekali. Pacaran yang benar-benar serius itu cuma sekali. Tapi aku juga banyak ngerasain hubungan, dan tanpa pacaran, tapi ya hubungan-hubungan biasa aja gitu. Dan banyak lah kayak new feelings, kayak bagaimana perasaan aku terhadap orang itu.
and many things. Ya, langsung aja ke poinnya. Ini buat kamu nih, umur-umur di bawah umur aku, di umur bawah umur 18, ya atau enggak di umur 18 ke atas pun juga it's okay buat dengerin ini. Karena kita masih muda, we are in teenage years, in our young age, kita tuh masih mencari jati-jati diri kita. Kita masih mau tahu siapa diri kita sebenarnya, kita masih mau tahu passion kita apa, kita masih mencari-cari tujuan kita tuh ke depannya mau ngapain, kita masih mikirin masa depan kita, apalagi some of us masih pengen main-main. So, yang pengen aku kasih tahu adalah kalau kamu mau masuk ke relationship with a boy or with a girl, jangan terlalu diambil serius. Kenapa? Karena ini reminder ya buat kamu semua nih. Ini buat reminder biar kamu kedepannya juga nggak kalau sakit hati itu juga nggak terlalu sakit hati banget, because I've been there. Dan biar kamu tuh nggak menghambat perkembangan kamu juga. In our young age, kita semua masih mood swingan. Mau cewek, mau cowok, semua masih mood swingan. Oke? Karena ada beberapa girls or boys, mereka tuh masih pikirannya masih mau main-main, masih mungkin ada yang bener-bener mau serius pacaran, atau mungkin juga bahkan ada yang berpikiran kayak begini, gue bosan sama dia, gue mau pindah sama yang kayak ini aja. Karena aku juga pernah begitu. Karena kita tuh masih muda, kita masih mood swingan, kita tuh masih mencari-cari jati diri kita. Jadi jangan sampai cuma karena gara-gara pacaran kamu sakit hati jadi menghambat perkembangan diri kamu. Bukan berarti kamu nggak boleh pacaran ya. Aku terserah kamu mau pacaran sama 2 orang, mau pacaran sama siapapun terserah, aku nggak ngelarang. Cuma di sini aku pengen ngasih tahu bahwa jangan take too serious, jangan terlalu ambil dalam banget keperasaan ketika kamu pacaran. Karena apalagi kamu pacaran yang bisa ngerugiin diri kamu, yang bisa membawa kamu ke suatu hal yang gak benar, yang gak baik gitu. Jangan sampai itu menghambat perkembangan kamu, jangan sampai ngerugiin diri kamu sendiri. Contohnya, kamu pacaran tapi gak bikin kamu senang. Yang harusnya, apalagi masa-masa pacaran di usia muda, itu harusnya yang bisa bikin kamu senang, bisa bikin kamu semangat buat ngejalanin hari-hari kamu, bisa bikin kamu lebih bergairah buat belajar, tapi kamu malah sedih tiap hari karena kamu berantem lah, karena kamu berdebat setiap hari lah, karena apapun itulah. Terus jadi kamu gak fokus buat belajar, kamu gak fokus buat misalnya kamu mau ikutan lomba, kamu jadi gak bisa fokus lomba, kamu gak bisa fokus presentasi di depan kelas. Jadi kamu mikirinnya pacar kamu. Nah itu kan menghambat perkembangan diri kamu kan. Itu kan bisa ngerugiin diri kamu ke depannya. Nah jangan sampai kamu seperti itu, karena ya jujur aja aku pernah di posisi seperti itu juga. So it's a reminder for you, biar ke depannya kalau kamu sakit hati, kamu tuh gak terlalu sakit hati banget, kamu gak terlalu mendalami banget kayak duh gue diputusin, gue sedih banget, gue gak bisa, gue trauma, apalagi sampai ada kata-kata trauma keluar. Jangan sampai. Buat apa pacaran akhirnya bikin kamu trauma gitu. Maksud aku, kalau misalnya trauma, menurut aku trauma tuh bisa disembuhin asal kamu mau dan kamu masih mencari-cari solusi. Jadi jangan sampai ada trauma, ini sorry ya, kita bahas ke topik lain dulu sedikit. Jangan sampai trauma itu kamu simpen di dalam pikiran dan hati kamu, tapi kamu nggak mencari solusinya. Karena menurut aku pribadi, of course I had a trauma. Aku pernah punya trauma juga. Cuma jangan sampai trauma itu kamu simpen di diri kamu, tapi cari solusinya. Cari solusinya gimana biar kamu nggak merasakan atau bisa menyembuhkan trauma itu. Jadi jangan sampai kamu tiap hari bilang, gak gue trauma. Jangan sampai.
Itu nggak baik, it's not healthy for you. Jadi sekali lagi aku ngingetin, it's okay kamu mau pacaran sama siapapun, terserah, aku nggak ngelarang. Tapi kali ini aku mau remind buat kamu semua bahwa kita tuh masih di usia muda, masih banyak banget mood swing, masih punya banyak bimbang, masih labil, dan percaya kata aku, jangan terlalu ambil perasaan itu serius. Kamu boleh suka cowok 2, kamu boleh suka sama cowok 3, terserah kamu. Cuma jangan sampai your boyfriend or your girlfriend be the center of your life. Jangan sampai kamu menaruh atau bergantung pada mereka. Karena ketika nih ya, ketika mereka selingkuh, ketika mereka jalan sama orang lain, ketika mereka tiba-tiba ninggalin kamu tanpa alasan, percaya kata aku, kamu bakal sakit. Oke, jadi dari awal pegang teguh prinsip kamu bahwa kamu jangan terlalu ambil perasaan itu serius. Dulu tuh kayak gak peduli ya dengan kata-kata guru aku atau orang tua aku tuh ngomong, ya elah cinta SMA mah masih monyet lah, cinta-cinta monyet. Aku tuh kayak pernah aku serius sama satu orang dan menurut aku enggak lah, ini kayaknya bukan cinta monyet, ini aku beneran suka, aku beneran sayang sama dia, it's my first love. Terus ternyata semakin lama menurut aku itu memang benar. Masa-masa SMA itu masih cinta-cintaan monyet. Trust me, walaupun kamu sayang sama orang itu, but let me remind you bahwa nanti perasaan kamu tuh juga bakal lepas aja gitu. Ntar juga bakal hilang di kemudian hari. Dan yang paling aku nggak suka adalah kamu dengerin larangan your boyfriend or your girlfriend, tapi kamu nggak ngedengerin larangan orang tua kamu. What does that mean? Dan itu, I'm sorry, but I've been there too. I know. aku pernah berada di situasi seperti itu juga. Aku pernah gak ngedengerin larangan orang tua aku, tapi aku malah dengerin larangan partner aku. And yap, tapi di sini itu jadi pelajaran buat aku bahwa gak usah kalau misalnya pacar kamu ngelarang, kamu jangan main sama ini, aku gak mau kamu main sama dia, terus kamu bilang ke temen kamu, gue gak boleh main sama dia, pacar gue gak ngizinin. Tapi mostly dulu aku punya pacar yang pernah ngelarang juga aku main sama dia, tapi aku cuma iya aja gitu, nggak pernah aku lakuin. Mostly ya, kayaknya aku nggak pernah deh terlalu dengerin banget larangan pacaran aku, makanya that's why kayaknya dia habis itu langsung kayak bad mood gitu. Yeah, I don't know. Let's go into number 4. Yang keempat adalah feelings come and go. Perasaan sedih, perasaan senang, perasaan kamu benar-benar kayak on top of the world, kamu senang banget, bahagia banget, kamu sedih, terpuruk banget, kayak wah, kamu kayak ngerasa stuck banget. Percaya kata aku, feelings come and go. Perasaan kamu senang, perasaan kamu sedih, perasaan kamu sakit hati sekarang, itu akan hilang. Maybe 1 month, maybe 1 year, tapi percaya it will go. Jadi jangan sampai kamu terlalu serius banget dengan perasaan itu, jangan sampai kamu mendalami perasaan itu banget, karena perasaan itu akan hilang. Jadi jangan sampai kamu berpikiran bahwa kayaknya gue bakal kayak begini terus deh sampai ke depannya. Don't be like that. Percaya bahwa that feelings come and go. Ketika kamu sedih sekarang, trust me, mungkin besok ada sesuatu hal yang bikin kamu bahagia, ada sesuatu hal yang bisa bikin kamu senang, dan kalau kamu lagi senang sekarang, jangan berharap bahwa besok akan seperti hari ini juga. Mungkin besok kamu lagi sial, kamu lagi apes, tapi jangan terlalu mendalami perasaan itu juga, because life without sadness or happiness itu kan juga nggak fun gitu. Jadi walaupun kamu berusaha, kamu lagi trying to do something, dan kamu gagal, you failed, itu bukan berarti kamu harus berhenti di situ aja, tapi bahwa there's a process. Number 5, magnify your talents. Aku tuh
banyak banget ngelihat teman-teman aku ya, sebenarnya mereka punya talent-talent yang mereka gak sadari gitu. Kayak contohnya temen aku, dia punya komunikasi yang bagus, komunikasi dan public speaking yang bagus, cuma dia nggak pernah ngembangin itu, nggak pernah show to everyone. Ada temen aku juga yang punya storytelling yang bagus dan orang-orang tuh can listen to her, orang-orang tuh bisa kayak ngedengerin dia banget, sampai aku juga ketika dia cerita aku tuh bisa langsung ada imajinasi di kepala aku sendiri gitu. Sekecil apapun talent kamu, it's still a talent. Itu tetap talent, itu tetap skill. Dan kalau kamu bisa ngembangin itu bisa menjadi passion kamu. Itu bisa menjadi pekerjaan kamu di masa depan. Jadi jangan sampai kamu menyepelekan talent-talent yang sebenarnya kamu punya, skill-skill kamu yang kamu punya. Karena mungkin dari situ kamu bisa ngembangin dan kamu bisa pro di situ. So, ya kayak apa ya? Mungkin aja kamu bisa main catur selalu menang, atau mungkin aja kamu pro-nya dalam badminton, basket atau apapun itu, mungkin menurut kamu itu hal sepele karena basic, karena semua orang bisa melakukan itu. Tapi but trust me, kalau kamu benar-benar mengembangkan itu, mungkin kamu bisa menjadi salah satu orang yang lebih pro dari semua orang. So, jangan sampai kamu kayak meremehkan banget skill yang kamu punya, dan kamu tuh sebenarnya nggak sadar bahwa itu loh yang bisa menjadi jalan keluar kamu dari kondisi kamu, atau kamu lagi stuck nggak tahu arah tujuan kamu mau kemana, tapi sebenarnya itu talent atau skill yang udah di depan mata kamu yang bisa kamu ngembangin. So, coba lihat-lihat lagi talents apa atau skill apa yang kamu punya dalam diri kamu. Number 6, paradigms and principles. Sebenarnya kita melihat dunia itu dari lensa kita sendiri. Kita lihat diri kita itu sebenarnya dari lensa dan atau kacamata kita sendiri. Kayak contohnya aja, kamu punya teman dan kamu menganggap atau percaya dia bodoh, yang padahal sebenarnya dia biasa aja. Cuma setiap hari karena kamu memperhatikan dia dan mencari-cari mana sih kebodohannya, jadi kamu mau lebih percaya dengan paradigma kamu sendiri. Kamu tuh selalu mau ngevalidasiin paradigma kamu bahwa temen kamu itu beneran bodoh. Seperti itu, sebenarnya itu adalah lensa kita sendiri. Kita mau percaya pada apapun, itu sebenarnya dari paradigma kita sendiri. Kita mau percaya ke orang itu yang padahal teman-teman kita bilang, dia tuh nggak bisa dipercaya orangnya, cuma karena dari pikiran kamu mau percaya sama dia, ya kamu jadinya percaya. Itu sebenarnya paradigma itu adalah kemauan. Jadi kalau misalnya kamu benci sama seseorang karena orang itu misalnya selalu nyebelin, nah kamu bakal mau ngevalidasiin paradigma kamu dan mencari-cari mana sih hal-hal yang bikin kamu nyebelin, yang bikin dia itu nyebelin, kamu jadi kayak mencari-cari, ini nih dia nih nyebelin tuh kayak gitu. Nah, jadi kan ngevalidasiin paradigma kamu kan. Dan alhasil kamu percaya bahwa dia tuh orang yang menyebalkan. Jadi kamu benci gitu sama dia. Dan padahal itu adalah kemauan diri kamu sendiri. Kamu mau percaya bahwa dia itu menyebalkan. Nah, begitu pula principles. Kalau misalnya kamu gak mau membuat diri kamu tuh bodoh, atau kamu mau pikirannya terbuka dan gak percaya dengan paradigma-paradigma kamu itu, dan itu kan kalau pemikiran-pemikiran yang tadi itu adalah pemikiran-pemikiran sempit tuh yang seperti itu. Jadi kita harus punya prinsip. Kita harus punya prinsip. Kita harus punya prinsip bahwa kita mau menjadi orang yang jujur. Jujur akan apa? Jujur akan bahwa tadi contohnya yang nyebelin itu, bahwa sebenarnya dia nggak fully nyebelin, dia nggak sepenuhnya menyebalkan, bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya dia baik, ada beberapa hal yang sebenarnya dia suka nolong orang lain, dan kita harus jujur kepada diri kita sendiri bahwa dia itu nggak sepenuhnya menyebalkan. Cuma kitanya aja yang pengen percaya bahwa dia itu menyebalkan orangnya. Dan kita harus punya prinsip bahwa kita pengen punya open minded, kita pengen terbuka dengan segala hal. Jadi kita nggak mau cuma ngelihat dari side kita doang. Karena
terkadang ada side yang sebenarnya keblok dari diri kita sendiri, yang sebenarnya kita nggak melihat ke arah itu. Mungkin orang lain bisa lihat, cuma kita nggak ngelihat. Dan kita harus terima bahwa mungkin aja perkataan orang lain itu bisa jadi benar. Karena terkadang kita cuma melihat dari sisi kita aja. Kita cuma percaya dari apa yang kita lihat aja, dan padahal kita kan belum tahu belakangnya seperti apa atau the full story dari dia itu seperti apa. So that's why paradigms and principles itu penting. Pentingnya punya prinsip untuk dibangun, untuk berpendirian teguh. Number 7, habits. They make you or break you. Dari aku junior high school sampai ke high school, banyak habits yang aku laluin. Dari aku pernah jadi orang males-malesan, pernah sampai sekarang jadi orang yang produktif, pernah menjadi orang yang nakal. Dari situ aku belajar bahwa habits itu bisa bikin kamu berkembang atau mereka bisa merusak kamu. Contohnya ya, para boys atau para girls juga nih, karena di sini karena zaman sekarang aku ngeliat-liat kayaknya banyak cewek-cewek yang ikut-ikutan buat ngerokok juga, vaping, pakai pot, dan itu mah terserah ya, itu adalah prinsip dan kemauan diri kalian sendiri kan. Cuma menurut aku, kalau habits kamu setiap hari ngerokok, minum minuman, kalau habits kamu tiap hari males-malesan, males belajar, tidur-tiduran, scrolling sosial media tanpa alasan yang jelas, trust me, itu habits yang bisa break kamu, yang bisa bikin kamu rugi ke depannya. Bener-bener ngerugiin diri kamu. Selain kamu wasting time, kamu juga nggak akan mendapatkan manfaat dari situ. Ya, tapi aku juga pernah dengar sih dari papa aku kalau ngerokok manfaatnya bikin punya ide-ide baru yang muncul di kepala. Ya, itu kan positive side-nya. Cuma coba, tapi negatif side-nya, negatif impact-nya itu lebih besar loh. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun kemudian kamu nggak akan sekuat seperti dulu lagi. Contohnya kamu udah vaping atau kamu udah ngerokok dari umur 17, dan di 5 tahun kemudian yang harusnya badan kamu bugar, yang harusnya badan kamu fit, tapi kamu malah sakit-sakitan. So, jangan sampai deh hal-hal yang seperti itu yang kamu tahu itu nggak baik buat diri kamu, tapi kamu malah ngelanjutin cuman untuk kenikmatan sesaat yang sebenarnya akan merugikan kamu di kemudian hari. So, kamu harus realize itu. Jadi, habits tuh bisa bikin diri kamu maju atau bikin diri kamu mundur. Cobalah mulai sekarang, make a habit that will lift you up. Buatlah habits yang bikin kamu maju ke depan. Misalnya selalu sekarang mulai untuk rajin baca buku, mulai untuk olahraga. Olahraga juga nggak perlu bikin diri kamu tuh, bikin badan kamu tuh lebih bagus. Nggak seperti itu yang maksud aku, tapi olahraga basic-basic aja yang buat diri kamu fit setiap hari. Yang itu bisa menjadi PBA, personal bank account. Kayak kamu menabung ke diri kamu tiap hari, karena nanti di kemudian hari kamu akan tahu gitu hasilnya. Bisa membuahkan hasil. Kamu olahraga setiap hari sekarang, di masa yang akan datang kamu akan melihat hasil itu. Ketika di masa tua kamu, orang-orang atau teman-teman kamu pada sakit-sakitan, tapi kamu enggak, karena kamu masa mudanya tiap hari selalu olahraga. So, jadilah orang seperti itu. Selalu jadi orang yang produktif. Selalu jadi orang yang morning person, yang bangun tiap hari, yang bangun tiap pagi, dan selalu olahraga, baca buku, minum air putih 2 liter sehari, atau apapun itulah yang bikin diri kamu semangat in a positive way. Number 8, control your own destiny or someone else will. I see a lot of my friends yang mereka tuh selalu bertanya ke orang lain tentang diri mereka sendiri. Mereka tuh bergantung dengan pendapat orang lain tentang diri mereka sendiri. Sebenarnya gue cocok gak sih di sini? Sebenarnya gue cocok gak sih di public speaking? Sebenarnya gue cocok gak sih kalau ini? Dan jadi mereka tuh mau orang-orang ngevalidasiin passionnya mereka
kalau mereka tuh cocok atau enggak, atau bagus di hal ini atau enggak gitu. Mereka tuh nggak bisa ngekontrol destiny mereka sendiri, tapi mereka maunya orang-orang yang ngevalidasiin itu. Maksud aku adalah destiny itu punya kamu loh. Takdir itu sebenarnya ada di tangan kamu sendiri loh. It's your choice. Jadi jangan sampai kamu diem aja dan ngebiarin orang lain buat ngatur-ngatur hidup kamu. Kayak contohnya, even your parents. Kamu nggak perlu loh terlalu mengikuti apa yang mereka mau. Kayak contohnya kamu sebenarnya mau masuk ke jurusan psikolog. Tapi orang tua kamu mau kamu jadi dokter. Itu itu nggak sama kan psikolog sama dokter, maksudnya ya dokter yang di hospital gitulah pokoknya. Kamu tuh nggak harus loh mengikuti orang tua kamu atau teman-teman kamu bilang kamu cocok tahu di sini, kamu tuh kayaknya di sini. Cuma hati kamu tuh know bahwa it's not what you want, dan sebenarnya hati kamu tahu bahwa ini loh yang sebenarnya aku inginkan, bukan orang lain, bukan apa yang orang lain katakan. So listen lah, listen to your heart, listen to your own intuition. It's not about other people selalu kontrol tentang hidup kamu. It's your own destiny, it's your own choice. Kalau misalnya kamu memang suka seperti ini, ya lakuin lah seperti itu. Jangan mentang-mentang kata orang lain, lu cocok kok di situ, lu cocok kok di sini, di sana. Jadi harus dengerin orang lain karena banyak orang lain yang bilang bahwa lu cocok loh di situ. You don't have to do that. Kalau misalnya memang diri kamu sukanya di ini, di pilihan A, you don't have to follow the type B. Karena ketika dari awal kamu suka mengikuti apa kata orang lain bilang, yang bahkan sebenarnya kamu nggak suka, bahkan sebenarnya itu bukan diri kamu, percaya kataku, nanti pada akhirnya yang bakal rugi itu ya diri kamu. Yang bakal tersesat ya adalah diri kamu karena kamu terlalu mengikuti apa kata orang lain, bukan apa yang kamu mau dan bukan apa yang hati kamu mau. Jadi jangan sampai nanti pada akhirnya kamu malah tersesat sendiri. Karena kalau misalnya kamu udah tersesat sendiri, kamu merasa nggak cocok banget, percaya kata aku, the people around you atau teman-teman kamu, even your parents, kadang gak akan fully bisa bantu kamu gitu. So you don't have to follow them. Karena pada akhirnya kamu cuma bisa bergantung dengan diri kamu sendiri. So make your own choice. So number 9, we can control only one thing, ourselves. Dulu aku tuh selalu change my mood depends on other person. Temen aku marah nih sama aku bisa langsung mood aku tuh jadi ngedown gitu. Aku ngejalanin hari aku jadi kayak gak semangat karena temen aku tadi marah-marah ke aku. It means that you don't have control over your life. Itu tandanya bahwa kamu gak bisa mengkontrol apa yang ada dalam pikiran kamu. Dan aku tuh dulu juga sering banget pengen mengkontrol orang lain. Gimana caranya biar bikin mereka gak sedih, gimana caranya biar bikin mereka gak ngerasa malu, atau gimana caranya biar mereka gak marah. Tapi their feeling is their own responsible. It's not us. Nah itu masih salah satu reminder juga buat aku, karena sampai sekarang aku kadang-kadang masih merasa responsible for other people's feeling. Jadi kalau misalnya mereka merasa sedih karena aku bilang aku nggak mau ngelakuin itu dan mereka ngerasa kecewa, padahal aku sebenarnya membela diri aku karena aku punya keperluan lain gitu yang harus aku lakuin, dan aku tuh kayak responsible buat perasaan mereka yang sebenarnya it's not fully your fault. Sebenarnya itu bukan responsible kamu untuk bertanggung jawab atas perasaan mereka. Yang bisa kamu kontrol adalah diri kamu sendiri. Apapun yang orang lain lakukan tergantung diri kamu sendiri. Kamu mau membiarkan orang itu bikin kamu marah, bikin kamu sedih atau enggak, itu tergantung diri kamu sendiri. Sebenarnya kalau misalnya orang lain ngata-ngatain kamu, itu sebenarnya tergantung diri kamu. Kamu mau membiarkan orang lain itu bikin diri kamu sedih atau enggak? Kamu mau biarin orang lain itu bikin kamu kecewa atau enggak? Itu sebenarnya tergantung diri kamu sendiri aja. And the last one is number 10.
we are free. Nah, yang gak selalu anak-anak muda ingat adalah we're still free. You know, we still can move our body freely, we still can do anything bebas. Apapun yang pengen kamu lakuin, in a positive way ya, reminder bahwa in a positive way. Apapun yang pengen kamu lakuin, just do it. Kamu mau start a business, just do it. Kamu mau nembak cewek, just do it. Gak apa-apa. Kamu takut ditolak, ya gak apa-apa. Itu jadi pelajaran buat kamu. Terus kamu pengen belajar sesuatu hal yang baru, kayak kamu mau masuk ke komunitas nih, tapi kamu takut dijudge, kamu takut diri kamu yang terpencil sendiri di sana. It's okay, masuk aja, gak apa-apa. Karena kita tuh masih muda, kita masih bisa memperbaiki kesalahan. Mumpung masih muda, banyakin kesalahan. Bukan secara sengaja ya, tapi apapun yang kamu coba, terus kamu gagal, kamu fail, kamu gagal lagi, kamu masih bisa perbaikin. Karena nanti nih, ketika kamu memasuki usia tua, percaya kata aku, hal-hal yang kayak gitu, yang kamu pengen mencoba terus kamu gagal, itu tuh no longer excite you. Ketika kamu masuki usia tua, kamu mau ngelakuin hal-hal yang kayak begitu juga mikir-mikir lagi, perlu mikir-mikir lagi. So, mumpung masih muda, do whatever you wanna do. Kamu mau pergi ke tempat yang jauh, sendirian, kamu pengen ngambil resiko naik gunung sama teman-teman kamu, ya just do it, gak apa-apa. Karena segala sesuatu di usia muda selalu ada pelajaran. Walaupun awalnya kamu salah, walaupun awalnya kamu gagal, bukan berarti kamu gak bisa mencoba lagi. Karena apalagi kita masih muda, mumpung masih muda, itu banyakin kesalahan. Karena dari situ, itu yang bisa kita tabung di masa yang akan datang, di masa tua. Dan menurut aku ya, kalau kita hidupnya cuma gitu-gitu aja, takut buat keluar dari zona nyaman, takut buat ngambil resiko, yang aku pikirkan adalah nanti mau ceritain ke anak atau cucu aku di masa depan, terus ya hidup nenek, hidup mama mah gitu-gitu aja pas masih muda, nggak ada seru-serunya. Buat apa gitu? Cobalah pas waktu masih muda, banyak-banyakin having fun, banyak-banyakin produktif, dan banyak-banyakin ambil resiko, banyak-banyakin gagal. Karena nanti ketika kamu menceritakan itu ke anak kamu, ke cucu kamu kan jadi lebih fun gitu. Kayak dulu mama tuh pernah loh naik gunung terus jatuh dari atas sampai ke bawah. Jadi menurut aku ini sih part yang sebenarnya yang paling aku suka. Makanya ini yang paling terakhir adalah kita tuh masih muda, banyakin pengalaman. Apapun yang pengen kamu lakuin aja. Jangan takut, gak usah takut. Ambil aja resiko. Honestly, yang kamu lihat sekarang, Rivi yang sekarang ini adalah Rivi yang formal. Karena sebenarnya di balik layar, Rivi adalah seorang yang selalu ketawa, selalu ngambil resiko, selalu punya banyak kesalahan, selalu mau nyobain ini itu, selalu berani buat menghadapi apapun itu. Aku tuh tipe orang yang cuma karena aku takut, bukan berarti aku nggak mau ngelakuin. Aku tuh tipe orang yang seperti itu. Aku emang dari dulu tuh nggak suka banget yang namanya kalau misalnya aku takut terus aku nggak ngelakuin. Aku nggak pernah suka. Aku tuh kalau misalnya takut pasti tetap aku lakuin. Aku pengen nyoba dan aku pengen tahu hasil akhirnya tuh gimana. So that's why aku tuh confident karena diri aku memang gak takut akan kegagalan, aku gak takut akan kesalahan. Dan percaya kata aku, ketika kamu sering lakuin kesalahan dan ketika kamu sering gagal, kamu terbiasa akan hal itu no longer mengkagetkan kamu. Kamu akan terbiasa dengan kegagalan, terpuruk, kamu akan terbiasa dengan hal-hal yang bikin kamu ngedown. Dan itu gak akan bikin kamu kaget lagi. Itulah dimana kesenangan dan keseruannya di masa muda. Jadi menurut aku apapun yang pengen kamu lakuin sekarang, mau kamu masuk komunitas, mau kamu belajar suatu hal yang baru, lakuin aja. Lakuin aja, gak perlu takut dijudge, gak perlu takut ntar orang lain begini, ntar orang lain ngelihat aku begitu, ntar orang lain ngomongin ini. Man, what for?
What for do you live in this young age? Buat apa kamu hidup di masa dan di usia remaja ini kalau kamu gak ngelakuin sesuatu yang beresiko, gak ngelakuin sesuatu di luar zona nyaman kamu? For what? Okay guys, so segitu aja, cukup 10 lessons-nya that I have learned that change my mindset. Dan sebenarnya masih banyak banget yang aku pelajarin di usia remaja. Well, sebenarnya aku masih remaja juga sih. Cuma di high school ini banyak banget pelajaran yang aku pelajarin. Kalau kamu masih di umur 12 sampai umur 18, jangan sampai jangan sampai kamu takut ambil resiko, jangan sampai kamu takut keluar dari zona nyaman karena menurut aku it's amazing. It's top amazing. You have to try. Kamu gak perlu takut, kamu cuma perlu moving forward little by little. Gak perlu melompat terlalu besar, tapi kamu bisa lompat kecil-kecil aja dulu untuk maju. Yang penting kamu maju terus tiap hari tanpa mundur. So that's it for today, and thank you for all of you who already listening to my video, dan semoga ini bisa menginspirasi kamu, dan aku harap kamu bisa melakukan apa yang pengen kamu lakuin, dan aku harap kamu bisa take that risk. Jangan takut dengan perkataan orang lain. Jangan takut cuma karena orang lain bisa ngejudge kamu or whatever it is. Gak usah takut. Percaya kataku, it will be fine. Karena pada akhirnya orang-orang itu juga akan lupa tentang diri kamu because you are not their MC. Kamu bukan main character mereka. You are your own main character of your life. So jangan takut dengan apapun yang pengen kamu lakuin. Mau ide-ide kamu konyol, kreativitas kamu itu cringe menurut mereka, lakuin aja. Keluarin aja, gak perlu disimpen-simpen. Lakuin aja. Percaya kata aku, it will be your biggest and your greatest perubahan dalam hidup kamu. So, trust me. Okay, thank you guys. So, see you on my next video. Bye.